Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Khairiyah, BP 191054-2017 dari IE1. Pada video kali ini yaitu tentang analisis diskriminan, yaitu tentang teori analisis diskriminan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk pada dependence method dengan ciri-cirinya yaitu adanya variabel dependen dan independen. Dengan demikian, variabel yang hasilnya tergantung pada variabel independen. Ciri khusus lainnya yaitu data variabel dependen harus berupa data kategori, sedangkan data untuk variabel independen justru berupa data rasio. Perbedaannya di sini itu beda diskriminan dengan analisis regresi, yaitu analisis regresi ini sederhana maupun berganda, sedangkan variabel dependen harus data rasio. Sedangkan pada analisis diskriminan, jenis datanya untuk variabel dependen harus kategori. Kegunaan utama dari analisis diskriminan. Yang pertama yaitu kemampuan memprediksi terjadinya variabel dependen dengan masukkan data variabel independen. Yang kedua, kemampuan memilih mana variabel independen yang secara nyata mempengaruhi variabel dependen yang tidak. Contohnya yaitu, misalnya PT Jaya Abadi menjual telepon seluler merek Jax. Dia ingin mengetahui bagaimana sikap responden terhadap ponsel tersebut. Kemudian mereka membuat sebuah survei berapa banyak orang yang setuju dan yang setuju tidak setuju. Pada kasus di atas, sikap suka atau tidak suka ini atau setuju tidak setuju pada ponsel Jax adalah variabel dependen, karena itulah yang menjadi kesimpulan dari beberapa faktor independen. Jika digambarkan yaitu suka atau tidak suka ponsel merek Jax, model ponsel plus kualitas ponsel plus garansi ponsel plus tinggi penghasilan responden. Contoh lainnya yaitu seperti analisis perbedaan keberhasilan studi mahasiswa pada jurusan manajemen yang berasal dari SLTA jurusan IPA dan IPS. Yang kedua, analisis perbedaan konsumen wanita dan pria dalam melakukan keputusan pembelian mobil. Yang ketiga yaitu analisis orang kota dan desa dalam melakukan investasi. Tujuan dari analisis diskriminan ini yaitu yang pertama, ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel independen, atau bisa dikatakan ada perbedaan antara anggota grup 1 dengan anggota grup 2. Yang kedua, jika terdapat perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek dan terminologi SPPS yang disebut baris. Apakah suatu objek bisa dinamakan orang, nama tumbuhan, benda, dan lainnya, termasuk pada grup 1 maupun pada grup 2, dan pada grup-grup seterusnya. Proses dasar dari analisis diskriminan, yaitu yang pertama, memisahkan variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan yang pada prinsipnya ada dua, yaitu simultan estimation, di mana semua variabel dimasukkan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu with estimation, di mana variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Yang selanjutnya yaitu menguji signifikan dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk.
Selanjutnya, menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual. Selanjutnya, melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji validitas fungsi diskriminan. Asumsinya yaitu multivariate normality atau variabel independen seharusnya berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi model diskriminan. Yang kedua, matriks kovarian dari semua variabel independen seharusnya sama. Ketiga, tidak adanya korelasi antar variabel independen. Tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika dua variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dapat disimpulkan terjadinya multikolinearitas. Yang terakhir yaitu tidak ada data yang ekstrim atau outlier pada variabel independen. Jika ada data yang outlier tetap diproses, hal ini bisa berakibat pada kurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan tersebut. Model dari analisis diskriminan yaitu Y1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn, di mana Y1 ini adalah non-matriks sedangkan X1, X2 dan seterusnya adalah matriks. Variabel independen X1 dan seterusnya ini adalah data matriks, yakni data yang berjenis interval atau rasio, seperti usia seseorang, tinggi sebuah badan, kandungan zat besi dalam tubuh, dan sebagainya. Sedangkan variabel dependen Y1 adalah data kategorikal atau nominal, seperti golongan miskin, kode 1, golongan menengah, kode 2, golongan kaya, kode 3, dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.